Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali memulai rutinan daripada kajian bulanan yang mana setiap bulannya alhamdulillah kita membaca daripada kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan atau karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik, lebih penuh dengan semangat, lebih daripada tahun kemarin, sehingga insya Allah kita termasuk daripada hamba yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kata Nabi, orang yang beruntung adalah yang hari kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang beruntung, kata Nabi besar Muhammad SAW, adalah yang hari esok lebih baik dari hari ini. Dan begitu seterusnya. Itulah kata Nabi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kajian kita alhamdulillah berada di bab At-Taubah, bab kedua daripada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bab kedua, hadis ke-13. Yang mana bab pertama yang sudah kita baca yaitu adalah bab yang menerangkan tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab kedua ini adalah babut taubah, bab yang menerangkan tentang taubat. Al-Imam An-Nawawi berkata, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari semua dosa yang kita lakukan. Jadi taubat itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hukumnya wajib, harus, bukan sunnah. Jadi bukan hanya dianjurkan kita untuk bertaubat, tidak. Ketika seseorang melakukan maksiat kepada Allah, dia dituntut untuk bertaubat. Orang habis maksiat, dia kena kewajiban. Setelah dia bermaksiat, langsung dia kena kewajiban untuk bertaubat. Sehingga kalau dia tidak cepat-cepat bertaubat, berarti dia kena dosa yang kedua, yaitu meninggalkan taubat. Jadi dia udah kena dosa yang pertama, maksiat yang dia lakukan, kemudian kena dia dosa yang kedua, yaitu meninggalkan taubat, tidak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu para ulama mengatakan wajib kita itu untuk taubat dari semua dosa, baik itu dosa kecil atau dosa besar, dosa kecil atau dosa besar. Ulama mengatakan dosa besar itu adalah dosa-dosa yang hukumannya, sanksinya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu berarti dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang hukumannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, orang yang mabuk ada hukumannya, orang yang mencuri. Orang mencuri ada sanksinya di dalam Al-Quran. Tangannya dipotong. Orang yang menuduh orang lain berbuat yang tidak pantas, berbuat zina, hukumannya ada di dalam Al-Quran, dicambuk 80 kali. Dan seterusnya. Pokoknya setiap dosa, ini kata ulama. Tentunya ulama itu banyak khilaf, banyak berselisih di dalam menentukan apa itu dosa besar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau punya kitab yang berjudul Az-Zawajir fil Kabair. Di situ beliau sebutkan semua pendapat ulama tentang definisi dosa besar. Nah, cuman seakan-akan pendapat yang lebih beliau cenderungi, lebih beliau ikuti adalah dosa besar itu dosa yang hukumannya disebutkan di dalam Al-Quran, atau dosa yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa yang kena laknat, contoh makan riba itu kena laknat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dosa besar. Termasuk yang kena laknat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki menyerupai wanita atau ingin jadi wanita, ingin jadi perempuan. Kebalikannya, perempuan ingin jadi seperti laki-laki. Nah, itu juga termasuk dosa besar karena dilaknat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk daripada definisi dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dari dosa besar kita wajib untuk bertaubat tentunya. Was-shaghair, begitu juga dari dosa kecil. Dosa kecil itu dosa yang tidak ada hukumannya secara langsung atau jelas-jelasan dari Allah. Itu dosa kecil namanya. Dosa kecil, contoh dosa kecil. Laki-laki tanpa dia sengaja melihat aurat wanita, sengaja, kalau tanpa disengaja tidak ada dosa. Sengaja melihat wanita yang bukan mahram auratnya, itu dosa kecil. Itu dosa kecil. Yang tidak ada hukuman jelas dari Al-Quran, tapi Al-Quran mengatakan tidak boleh melakukan hal tersebut. Itu namanya dosa kecil. Begitu juga wajib, kata Al-Imam Ibnu Allan yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin, juga wajib kita untuk taubat dari penyakit, dari dosa zahir dan dosa batin. Dosa zahir tadi, dosa yang dilakukan oleh amal, oleh jawarih, oleh anggota tubuh kita. Memukul, mencaci, itu dosa kecil. Makan makanan yang haram, itu dosa zahir. Dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh luar kita. Wajib taubat. Dosa batin juga begitu. Dosa penyakit hati, sombong, itu dosa, bahkan sombong termasuk dosa besar. Benci atau irian, hasud juga dosa. Ini juga wajib untuk kita taubati, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Al-Imam An-Nawawi kembali mengatakan bahwasannya umpama maksiat
yang dilakukan oleh seorang hamba adalah maksiat yang hanya berkaitan dengan Allah, tanpa ada kaitannya dengan hak manusia sama sekali, maka tentunya ada 3 syarat agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sembarangan taubat yang diterima oleh Allah. Tidak sembarangan atau semua taubat dinamakan taubatan nasuha. Ada 3 syarat agar taubat kita dinamakan taubatan nasuha, yaitu yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyati. Yang pertama, harus ketika dia ingin bertaubat, ya dia tinggalkan dulu itu maksiat. Ada orang nangis-nangis mau taubat sama Allah, tapi maksiatnya nggak dia tinggalkan, berarti taubatnya bohong. Nangisnya juga bohong. Syarat pertama agar taubat kita diterima oleh Allah, kata Imam An-Nawawi, dan ini disepakati oleh semua ulama, yaitu harus pertama kali kita meninggalkan maksiat tersebut. Misalkan ada yang perempuan membuka aurat, ya harus tutup dulu auratnya. Ada yang tidak sholat, harus sholat dulu. Ada yang tidak puasa, harus puasa dulu. Ada yang misalkan suka berjabat tangan atau sentuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan mahram, dia tinggalkan. Ada yang suka makan haram, dia tinggalkan. Jadi pertama sebelum taubat, maksiatnya harus ditinggalkan dulu. Baru setelah itu taubat kepada Allah. Itu menunjukkan taubatan nasuha. Tapi kalau dia taubat cuman di mulut, istighfar sebanyak apapun, sampai mulutnya itu capek dia istighfar, tapi maksiatnya nggak ditinggalkan, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, an yandama ala fi'liha. Harus dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Menyesal harus. Menyesal sudah tidak sholat. Menyesal sudah makan makanan yang haram. Menyesal misalkan sudah sering membuka aurat. Menyesal. Karena yang Allah inginkan itu adalah ketika kita merasa itu salah dan menyesal. Orang yang tidak menyesal berarti dia nggak ngerasa salah. Begitu. Kalau orang yang sombong misalkan nggak mau dia menyesal, berarti dia tidak merasa salah. Yang Allah inginkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bertaubat, yaitu penyesalan kita, itu yang diinginkan oleh Allah. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, at-taubatu an-nadmu. At-taubatu an-nadmu. Kata Nabi, taubat itu penyesalan. Itu taubat. Seakan-akan Nabi mengatakan ini hadis seperti hadis al-hajju arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Padahal ketika kita haji bukan hanya wukuf di Arafah. Ada rukun yang lain, ada kewajiban-kewajiban yang lain. Cuman karena wukuf di Arafah adalah amal ibadah haji yang paling utama, maka Nabi katakan haji itu adalah wukuf di pada Arafah. Begitu juga dengan hadis ini. Taubat itu kata Nabi adalah penyesalan. Apakah cuman dengan menyesal cukup taubat? Tidak. Syarat pertama harus dilakukan, yaitu dia tinggalkan maksiat perbuatan tersebut. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah ketika seorang hamba bertaubat adalah penyesalan. Menyesal, menangis, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan yang sudah diperbuat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ketika dia melanggar perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam,
itu umpama iblis menyesal. Ini kata ulama, umpama iblis pada saat itu menyesal, meminta maaf kepada Allah, ingin berubah, pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena iblis sifat utamanya, sifat keunggulannya adalah sombong, maka dia tidak menyesal sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ulama mengatakan bahwasannya dosa atau perbuatan salah yang dilandasi oleh kesombongan, maka susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang melanggar perintah Allah, maksiat, dilandasi karena sombong, maka susah untuk bertaubat. Dia ngerasa itu yang benar. Tapi ketika orang melanggar perintah Allah, dia tahu itu salah, dia tahu itu melanggar, malu kepada dirinya dan kepada Allah, maka diharapkan sekali orang tersebut akan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat kedua dari taubat yaitu adalah penyesalan, harus menyesali kesalahan yang sudah dia perbuat. Wathalithu, dan syarat yang ketiga adalah an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Setelah dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kemudian dia menyesali apa yang sudah dia perbuat. Yang ketiga, harus dia niat, bertekad dengan sekuat-kuatnya untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Jadi misalkan nyesel, ditinggalkan maksiat, tapi sudah niat besok malam mau diulangi lagi, nah itu berarti belum taubat. Nyeselnya sekarang, nangis misalkan, tapi udah niat besok ingin diulangi, maka itu bukan taubat namanya. Syarat taubat ketiga, harus kita tekad kuat bahwasannya kita tidak akan kembali, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Itu harus. Kapan tekad itu harus dibuat? Ketika kita bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kata ulama, ketika tanpa disengaja, ini udah kuat tekadnya. Jadi misalkan ada orang maksiat, ada orang mabuk misalkan, nyesel dia tinggalkan, dia punya arak atau dia punya khamar, dia buang, kemudian dia menyesal. Dua syarat sudah. Yang ketiga, dia bertekad bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu-taunya besok malam mabuk lagi, itu tidak masalah. Jadi selagi ketika dia bertaubat betul-betul udah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya, besok malam ternyata tanpa disengaja tergoda lagi dia dengan arak, mabuk lagi, maka taubat yang semalam itu tidak dibatalkan, tidak dirusak oleh amal maksiat yang baru dia lakukan. Ini pemahaman sengaja disebutkan oleh ulama untuk menolak tipu daya setan, was-was dari setan. Ketika setan melihat ada seorang hamba taubat, dia habis taubat besok dia ulangi lagi, taubat lagi dia, besoknya lagi dia ulangi. Akhirnya kata setan, sudahlah, tidak usah taubat dulu, tidak usah taubat dulu, percuma kau taubat malam ini, besok malam kau ulangi, tidak usah taubat, nanti aja taubatnya pas sudah kau puas dengan maksiat itu, atau kau sudah di masa tuamu, sudah tidak ingin lagi dengan maksiat tersebut, baru kau taubat, kata setan. Nah, itu tipu daya setan. Setan itu paling tidak mau ibu-ibu kita ini taubat sama Allah. Setan ini musuh besarnya umat manusia, dan setan adalah musuh Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, setan itu musuhku,
maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Jangan dijadikan teman setan. Dan setan atau setan ini, jadi setan itu anak keturunan iblis. Mereka ini semua dari bangsa jin. Nggak ada bangsa iblis, ada bangsa ketiga, bangsa setan, tidak. Manusia dan bangsa jin. Cuman jin yang tidak mau iman kepada Allah, yaitu adalah iblis. Anak keturunannya dipanggil syaitan atau setan kalau bahasa Indonesia ya. Yang Islam, yang Muslim dari bangsa jin biasanya dipanggil jin. Ini dari segi penggunaan istilahnya. Iblis untuk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam waktu itu iblis. Anak keturunannya dipanggil setan atau asyaitan. Adapun yang Islam, yang Muslim, yang patuh kepada Nabi dari bangsa jin dinamakan jin, sering dipanggil jin. Makanya di Al-Quran ada surat jin. Di Al-Quran Allah ceritakan ketika Allah mengirim utusan dari bangsa jin untuk membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setan ini paling tidak suka kita taubat. Itu setan. Kenapa dia nggak suka kita taubat? Karena ketika kita taubat, dosa kita habis, hangus. Dosa kita habis. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah menceritakan, menyebutkan di mana saja tempat setan itu merasa paling sedih atau paling marah. Salah satunya kata Nabi Muhammad ketika umat Islam sedang wukuf di padang Arafah. Nabi waktu itu lagi haji. Kata Nabi, demi Allah, aku tidak pernah melihat setan itu lebih marah melebihi hari ini, kata Nabi. Dongkol dia, mangkel, kesel, marah. Kenapa? Karena semua yang hadir di wukuf Arafah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu begitu besar maghfirat yang Allah turunkan di padang Arafah, sehingga itu semua membuatnya marah. Bayangkan kalau sekarang misalkan yang haji 2 juta umat Islam, kita bayangkan. Sesaat dari pagi sampai sore, nggak sampai 1 hari, nggak sampai 24 jam, itu dosa umat 2 juta diampuni sama Allah. Yang sudah mungkin ada disesatkan oleh setan, nggak sholat, mungkin ada yang disesatkan oleh setan, suka macam-macam. Setan sudah berusaha mereka untuk melakukan perbuatan dosa, ternyata nggak sampai 24 jam, dosa mereka diampuni sampai 0 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setan paling mangkel, paling kesel. Oleh karena itu kata Nabi, di mana tempat, di mana waktu yang di situ dosa kita diampuni oleh Allah, itu waktu tempat paling dimusuhi oleh setan. Tempat-tempat yang banyak, contoh, ini ibu-ibu, waktu dalam 1 hari 1 malam kita. Waktu yang paling banyak turun ampunan dari Allah, Allah bukakan pintu taubatnya adalah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga akhir di waktu malam. Ulama mengatakan kurang lebih 1 jam atau 2 jam sebelum waktu subuh. Itu pertiga akhir di waktu malam. Ini waktu ibu-ibu, bapak-bapak, Allah sendiri yang mengatakan di dalam hadis qudsinya bahwasannya Allah menawarkan siapa yang mau bertaubat, siapa yang mau istighfar, siapa yang punya hajat aku kabulkan, yang mau taubat aku hapuskan dosanya. Ini di waktu itu. Makanya waktu itu waktu yang paling dibenci oleh setan. Gimana caranya jangan sampai kita bangun. Dan ini fakta nyata. Dari mana? Dari Nabi. Nabi pernah bersabda ketika Nabi mengetahui ada seorang laki-laki yang tidur sampai matahari terbit. Kata Nabi, dia tidur sampai matahari terbit.
berarti itu orang yang sudah dikencingi telinga dan matanya oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Ya tapi enggak bau ibu enggak bau, enggak. Itu apa namanya, perumpamaan. Di hadis lain Nabi besar Muhammad SAW beliau pernah mengatakan ada memang setan tugasnya itu untuk membuat kita nggak bangun. Namanya kata Nabi setan walhan. Nah, ini anaknya jangan dinamakan walhan ya. Namanya walhan. Walhan itu nama setan kata Nabi Muhammad. Di mana dia nongkrong ketika kita tidur? Di pelopa mata kita ini. Kadang ibu bangun berat nian ya, itu ada setannya. Bahkan di dalam hadis lain Nabi juga mengatakan ketika Bani Adam tidur itu diikat 3 belenggu oleh setan. Tentunya ibu-ibu, bapak, ini atas kuasa Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ikatan kata Nabi Muhammad. Dan Nabi ajarkan bagaimana 3 ikatan ini hilang. Ikatan pertama ketika kita bangun dari tidur, itu pertama doa dulu, doa bangun tidur, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita selesai doa bangun tidur, kata Nabi, ikatan pertama lepas. Nah, jadi bangun tidur itu jangan langsung lihat HP. Ya, kalau anak muda sekarang kan bangun tidur, HP langsung dilihat. Itu nggak bagus juga untuk kesehatan. Ilmu kedokteran sekarang punya penelitian yang menghasilkan bangun tidur langsung lihat HP atau sebelum tidur lihat HP itu nggak bagus untuk kesehatan. Bahkan ketika tidur HP di samping bantal, di samping tempat kita tidur, itu bisa merusak fungsi otak kita, nggak bagus. HP itu jauh-jauh, jangan dekat-dekat pas tidur. Ternyata itu semua ada di sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, ketika bangun tidur kita baca doa, itu ikatan atau belenggu pertama setan lepas. Masih 2, belum selesai. Dengan apa hilang yang kedua? Kata Nabi, kemudian kalau dia ke kamar mandi, dia wudu, maka ikatan kedua hilang, wudu. Bukan hanya membasuh muka, tapi wudu. Ikatan kedua hilang. Ikatan ketiga hilang, sholat 2 rakaat kata Nabi Muhammad SAW. Maka ikatan ketiga hilang, akan kalian rasakan, kalian semangat untuk beribadah dan memulai aktivitas di hari tersebut. Kenapa? Karena 3 belenggu, 3 ikatan dari setan tadi sudah hilang. Ini kenapa setan? Ada yang setan tugasnya di mata kita, ada yang di telinga kita. Jangan sampai kita tidur diikat 3 belenggu, jangan sampai kita bangun. Maaf, karena tadi waktu yang paling berkah. Bahkan di hadis lain Nabi Muhammad mengatakan orang yang sholat subuh secara berjamaah maka hari itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kuncinya itu di waktu pertama, waktu subuh dan sebelum subuh. Makanya setan paling gak suka waktu itu, jangan sampai mereka bangun. Terus bikin mereka malas. Kenapa? Kalau mereka bangun, mereka dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nggak diinginkan oleh setan. Nah, jadi waktu-waktu yang berkah, disitulah banyak godaan setan. Waktu berikutnya, ini perlu kita ketahui ibu-ibu ya, waktu yang berkah itu kapan? Atau waktu yang sangat mustajab. Waktu kita dianjurkan untuk ingat, untuk zikir. Itu ada waktu-waktunya. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Azkar, beliau kaji, beliau bahas ini semua. Kemudian waktu yang berkah juga waktu bainal isya'ain, waktu kita sekarang ini. Dari maghrib sampai ke isya. Ini juga waktu yang paling berkah. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW mengatakan ada sholat awabin di situ. 6 rakaat sholat sunnah di antara maghrib ke isya, pahalanya besar sekali dari Nabi besar Muhammad SAW. Di waktu ini semua ulama itu menganjurkan untuk kita ingat kepada Allah. Baik kita zikir, kita baca Quran, kita sholawat, kita istighfar, atau kita mendengarkan hadis atau kajian ulama pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Ini kan semua amal baik.
Jangan sampai waktu maghrib ke isya yang cuman sesaat kita jadikan untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kami dulu menyantren di Mekkah Al-Mukarramah, di Mekkah 10 tahun itu, selalu dididik oleh guru kami Abu Yasaid Ahmad, umpama beliau tidak bisa mengisi kajian di waktu maghrib sampai ke isya, itu kami ditugaskan untuk baca sholawat, untuk istighfar, baca Quran, pokoknya nggak boleh keluar dari musola, dari tempat atau dari masjid, tempat sholat, nggak boleh. Ini waktu sangat berkah. Bahkan termasuk adat orang Mekah, yang orang-orang Mekah yang masih dulu, yang tua-tua, orang-orang Mekah yang soleh, itu mereka tidak pernah keluar rumah dari maghrib sampai ke isya. Nggak pernah. Kan kalau di Arab itu, bapak ibu-ibu, mereka itu kalau belanja-belanja ke pasar malam, bukan pagi atau siang. Malam di sana itu kan tempat belanja baru tutup jam 12 malam, jam 1 malam. Mereka tidak keluar dari habis maghrib. Kapan mereka keluar? Setelah azan isya. Karena waktu ini waktu yang sangat berkah. Dan waktu ini, waktu dari azan maghrib sampai ke isya, juga waktu nggak dianjurkan kita keliaran gitu. Makanya anak-anak, kita punya anak, ibu, itu jangan dibiarkan di luar, mondar-mandir dari maghrib sampai isya. Ada hadisnya, Bu. Nabi besar Muhammad SAW, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir. Imam Suyuti mengumpulkan 10.000 hadis Nabi, diberi nama kitab Al-Jami'us Shaghir. Di dalam kitab tersebut Imam Suyuti meriwayatkan hadis dari Nabi. Kata Nabi, ketika waktu maghrib itu waktunya setan keluar dari bumi. Itu kata Nabi, setan itu keluar dari bumi di waktu maghrib. Dan keluarnya, ini bukan kata dukun, ibu ya. Ini kata Nabi yang ngomong. Ketika waktu maghrib setan banyak keluar dari bumi, maka kata Nabi, simpan anak-anak kecil kalian di rumah. Jangan biarkan dia keliaran. Kenapa? Takutnya kata Nabi, kalau bahasa Palembang itu kesenggol atau tenggoran, nggak tahu bahasa sini apa. Iya, jadi akhirnya ketika dia lagi lari, dia lagi ketumbur sama setan. Akhirnya kerasukan lah, ada yang aneh lah, ada yang wajar. Ini Nabi yang ngomong dalam hadis. Kapan waktu itu tenang atau setan tidak lagi keluar? Ketika azan isya. Setelah isya kata Nabi, biarkan mereka mau keluar. Itu kalau mau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari waktu maghrib sampai isya, jangan biarkan mereka keliaran. Mereka mau ke madrasah, antar atau ke madrasah, jangan main di luar. Jangan main di lapangan, jangan. Itu tempat setan dan waktu setan lagi keluar. Ini semua sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu yang paling berkah adalah waktu maghrib sampai ke isya. Itu waktu yang sangat berkah, maka dianjurkan untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hati-hati, kan sekarang ini setannya hebat. Dibikinlah sinetron yang paling bagus di waktu itu. Jam 6 mulai sinetronnya ini. Kadang ibu-ibu sholat, TV-nya sambil dihidupkan. Sholat sambil dengar. Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada yang di sini kayak gitu. Karena memang setan tahu itu waktu yang paling berkah untuk umat Islam. Makanya dibuat lewat setan manusia. Setan itu kan ada manusia, maksudnya manusia itu anggota setan asli. Film-film di waktu yang paling berkah dari jam 6 sampai jam 7 itu rata-rata sinetron yang bagus, yang ratingnya tinggi. Kalau sinetron yang baru atau yang rating itu nilainya yang nggak banyak ngikuti itu jam 2 siang, jam 10 malam, apalagi sinetron lama itu jam-jam yang nggak ada orang nonton. Tapi sinetron, kita nggak hobi sinetron, Bu, cuman ini tahu aja. Sinetron yang ratingnya tinggi, yang banyak pengikutnya, coba lihat, perhatikan di waktu-waktu itu.
waktu mendekati maghrib atau waktu maghrib sampai ke isya. Kenapa? Tujuan mereka biar kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setan tidak mau dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, jadi ketika ada seorang hamba dia bertaubat, 3 syarat ini sudah dia lakukan semua, kemudian diulangi lagi, tentu tanpa dia niat, tanpa disengaja, terulang lagi perbuatan itu, maka tidak masalah. Perbuatan yang baru dia lakukan tidak membatalkan atau menghapus taubat yang kemarin dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang daripada Al-Hikam, beliau mengatakan, walaupun umpama dalam 1 hari 1 malam kalian ulangi maksiat tersebut selama 40 kali, bukan sekali, 40 kali, tapi dengan syarat ketika habis melakukan maksiat itu kalian taubatan nasuha, artinya ditinggalkan, menyesal dan niat untuk tidak kembali mengulangi perbuatan itu, tapi ternyata jatuh lagi di perbuatan yang sama, itu tidak masalah, kata beliau. Selagi setiap habis maksiat betul dia taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ulama para sufiyah itu ingin menyampaikan pesan kepada kita, yang diinginkan oleh Allah bukan kita ini banyak ibadah atau hebat jauh dari maksiat, bukan hanya itu, tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kerendahan hati kita, penyesalan kita ketika melakukan maksiat, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diinginkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, Allah suka dengan at-tawwab. Tawwab itu wazan sirah mubalaghah. Kalau di ilmu sharaf atau ilmu nahwu disebutkan kalimat yang bentuknya atau ucapannya itu seperti tawwab, itu menunjukkan orang itu sering bertaubat. Sering bertaubat. Orang yang sering bertaubat itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam satu hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, kata Nabi, umpama kalian, ini umpama kata Nabi, kalian semua ini gak ada yang berbuat dosa sehingga tidak ada yang butuh istighfar atau taubat kepada Allah, maka Allah akan ciptakan kelompok lain, manusia lain yang berbuat dosa, kemudian Allah ilhamkan mereka untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpama kata Nabi, kalian gak ada yang berbuat dosa, Allah akan ciptakan manusia yang berbuat dosa, akan tetapi ya Allah ilhamkan mereka untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah bisa menerima taubat mereka. Karena seperti yang kita ketahui, termasuk daripada Asmaul Husna 99, ya Tawwab. Ya Tawwab adalah orang, zat yang menerima, suka menerima taubat daripada seorang hambanya. Kalau umpama tidak ada yang bertaubat, maka fungsi dari Asmaul Husna ini tidak ada atau tidak berfungsi. Oleh karena itu kata Nabi, umpama tidak ada yang berbuat dosa, Allah akan ciptakan makhluk untuk berbuat dosa, kemudian bertaubat, sehingga Allah menerima taubat mereka. Nah, jadi yang diinginkan oleh Allah adalah kerendahan hati kita, penyesalan kita, merasakan bahwasanya kita ini hamba yang penuh dengan kekurangan di hadapan Allah. Disitulah akan Allah cintai kita. Bahkan orang yang merasakan hal seperti itu, jadi dia habis maksiat, dia ngerasa rendah hati, dia ngerasa paling hina, dia ngerasa kotor, kurang. Ini maksiat, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, terkadang lebih baik daripada amal ibadah taat tapi menimbulkan rasa sombong. Ada orang sholat terus misalkan, tapi sombong. Ada orang majlis terus, tapi sombong. Ibadahnya itu bukan mengarahkan dirinya untuk rendah hati, malah kebalikan, untuk sombong. Dan ada orang enggak, dia ibadahnya pas-pasan,
kadang-kadang maksiat, tapi setiap dia maksiat taubat nasuha, merendah di hadapan Allah. Ini kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, lebih maksiat ini lebih baik daripada taat yang barusan. Kenapa? Karena taat yang barusan dilakukan oleh si A, oleh orang itu, menimbulkan rasa sombong, sedangkan maksiat ini membuat dirinya hina, rendah di hadapan Allah, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diinginkan oleh Allah penyesalan dari kita. Kemudian wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin. Al-Imam An-Nawawi menambahkan, kalau seandainya maksiat tadi yang harus kita taubati ada kaitannya dengan Bani Adam, kalau 3 syarat tadi itu tidak ada kaitannya dengan Bani Adam, hanya kaitannya dengan Allah, tidak ada hak manusia. Kalau umpama maksiat yang dia lakukan berkaitan dengan manusia, ada hak Bani Adam yang lain, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4, yang 3 tadi, dan ditambah syarat yang keempat, yaitu adalah wa an yabra'a min haqqi sahibiha fa in kana malan aw nahwahu raddahu ilaih wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu wa in kana ghibatan istahallahu minha. Kalau maksiat yang dia lakukan berkaitan ada hak dengan Bani Adam, maka dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nyuri misalkan, maling, nyesel dia habis itu, taubat kepada Allah, dia tidak maling lagi, dia menyesal, tidak mau maling. Kemudian yang ketiga, dia niat tidak mau mencuri lagi. Cukup taubatnya? Masih belum cukup. Yang dipaling balikkan. Ini udah niat taubat, tapi yang dipaling tetap dimakan sama dia, berarti itu bukan taubat. Yang dia curi harus dia kembalikan. Datangi orang yang orang yang dia curi, minta maaf, minta halal. Kalau misalkan minta diganti, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak cukup, Bapak Ibu-ibu, kalau dosa berkaitan dengan manusia, nggak cukup hanya taubat minta maaf kepada Allah, harus juga minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya kata ulama, Imam Nawawi mengatakan salah satu contohnya ghibah, mengunjing orang, ngomongin orang di belakang yang tidak baik, itu kan dosa juga, ghibah. Bahkan ulama mengatakan ghibah itu dosa besar karena ancamannya berat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghibah dosa besar, itu harus juga kita minta maaf kepada orangnya. Walaupun kata ulama, minta maafnya itu enggak mesti terang-terangan. Saya begini, datang dia kepada si Fulan minta maaf tadi aku ngomongin kau dari belakang, akhirnya malah ribut, kan begitu. Disebutkan lagi tadi aku ngatai kau ini itu. Minta maaf. Jadi sekiranya kalau dia sebutkan dosanya, orang tadi bakal marah, enggak perlu disebutkan, hanya butuh minta maaf. Selagi tidak ada hak seperti harta atau benda. Kalau harta atau benda harus dikembalikan, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunub fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzambi wa baqiya 'alaihil baqi. Dan wajib, kata Al-Imam An-Nawawi, kita ini taubat dari segala dosa kita. Jadi bukan hanya satu dosa, semua dosa wajib kita taubati. Akan tetapi, kata Al-Imam An-Nawawi, umpama baru satu dosa yang kita taubat kepada Allah, maka taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada orang nggak sholat, nggak puasa. Ada orang nggak sholat, nggak puasa. Akhirnya dia apa? Taubat sama Allah. Nyesel nggak sholat. Diterima taubatnya oleh Allah. Selagi taubatnya taubatan nasuha. Dia rajin sholat. Tapi masih nggak puasa. Nggak pengaruh. Begitu.
tetap kena dosa meninggalkan puasa, cuman dia tidak puasa tidak mempengaruhi taubat dia untuk tidak lagi meninggalkan sholat. Begitu. Jadi dia nggak puasa, dia nggak sholat, dia nggak zakat misalkan. Taubat dia di bab sholat dia taubat, alhamdulillah diterima taubatnya oleh Allah. Tapi di dua amal lain masih kena dosa. Nah, jadi kadang ada orang nanya, Habib, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi dia nggak sholat? Ya nggak ada urusan. Orang puasa atau orang sholat tapi dia nggak puasa. Enggak. Puasa ibadah lain, sholat ibadah lain. Tidak ada di dalam kitab atau di dalam syariat disebutkan syarat sahnya puasa harus orang itu sholat. Nggak ada. Syarat sahnya sholat harus orang itu berpuasa Ramadan. Tidak ada. Akan tetapi tetap dia akan kena hukuman dari Allah. Sholatnya misalkan selamat, puasanya nggak selamat. Gitu. Kenapa? Karena dia melakukan satu kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain. Jadi nggak ada kaitannya. Walaupun tetap wajib kita untuk taubat dari segala dosa, dari segala dosa pelanggaran yang kita lakukan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menganjurkan kita untuk selalu istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tanpa kita sadari kita habis berbuat dosa atau tidak. Semua ulama, semua para ulama, para masyayikh sufiyah dalam kitab mereka ketika membahas pembahasan tentang taubat mengatakan wajib bagi kita untuk istighfar, meminta maaf kepada Allah di setiap harinya. Bukan ketika kita merasa berbuat salah saja, tidak. Tanpa kita sadari pun kita wajib istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari, maka dianjurkan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang sering dan suka bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.